Halo teman-teman, balik lagi di channel Lanjut Kemana? Bersama saya, Suci. Kali ini akan membahas pengumuman kedinasan sudah keluar nih. Ada pengumuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kriteria pelamarnya, satu, ada formasi umum. Yang kedua, formasi putra atau putri Papua atau Papua Barat. Yang ketiga, formasi pegawai. Yang keempat, formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat. Persyaratannya, satu, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, pria atau wanita. Yang ketiga, pendidikan SLTA sederajat. Yang keempat, usia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk formasi umum dan formasi putra atau putri Papua atau Papua Barat, usia pelamar serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun. Yang kedua, formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun dengan tinggi badan pria minimal 165 cm, wanita minimal 158 cm, berbadan sehat, tidak cacat fisik, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, kacamata, softland, tidak tuli, dan tidak buta warna. Lalu ada surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan sanggup tidak menikah. Kuotanya sendiri untuk formasi taruna-taruni sekolah kedinasan dibagi menjadi umum, khusus putra atau putri Papua, dan khusus putra atau putri Papua Barat. Untuk kuota formasi umum 219 taruna pria dan 71 taruni wanita. Untuk kuota formasi putra putri Papua 3 taruna pria dan 2 taruni wanita. Untuk formasi khusus putra atau putri Papua Barat 3 taruna pria dan 2 taruni wanita. Lalu ada kuota formasi Politeknik Imigrasi atau Poltekim, dibedakan menjadi 3 juga. 1 umum, kedua khusus putra atau putri Papua, ketiga khusus putra atau putri Papua Barat. Untuk formasi umum ada 219 taruna pria dan 71 taruni wanita. Untuk formasi khusus putra atau putri Papua ada 3 taruna pria dan 2 taruni wanita. Begitupun untuk khusus putra atau putri Papua Barat. Yang ketiga, kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekim terdiri dari umum, khusus putra atau putri Papua, dan khusus putra atau putri Papua Barat. Untuk formasi umum ada 32 taruna pria dan 8 taruni wanita. Untuk formasi khusus putra atau putri Papua ada 4 taruna pria dan 1 taruni wanita. Begitupun untuk formasi khusus putra atau putri Papua Barat. Tata cara pendaftarannya sendiri bagaimana sih? 1. Pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online di portal dikdin.bkn.go.id pada tanggal 8 sampai 23 Juni 2020. Lalu untuk pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, kalian bisa mendaftar di catar.kemenkumham.go.id. Pelamar hanya boleh memilih 1 jurusan ya. Jika lebih dari 1, pelamar dinyatakan gugur. Yang keempat, unggah dokumen berdasarkan jenis formasi. Jika pelamar memilih formasi umum, maka dokumen yang diunggah adalah 1. Surat lamaran bermaterai 6.000 bisa diunduh di link catar.kemenkumham.go.id. Yang kedua, IKTP. Yang ketiga, ijazah asli.
Yang keempat, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang kelima, surat keterangan belum pernah menikah. Lalu, surat pernyataan 6 poin dari pelamar berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, yaitu bebas narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Bisa diunduh pada laman catar.kemenkumham.go.id. Lalu yang ketujuh, pas foto berlatar merah untuk Poltekip dan pas foto berlatar biru untuk Poltekim. Dokumen dapat diunggah di laman catar.kemenkumham.go.id. Lalu sehubungan dengan pandemi COVID-19, kalian harus menambahkan surat keterangan dari polisi dan dari dokter bahwa kalian bebas pandemi COVID-19. Nah, yang kedua itu persyaratan untuk formasi putra atau putri Papua. Yang pertama, surat lamaran bermaterai 6.000. Sama nih, downloadnya di catar.kemenkumham.go.id. Nah, yang keduanya kartu tanda penduduk (IKTP). Yang ketiga, surat keterangan asli dari lurah atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat, ijazah asli, lalu akte kelahiran dan surat keterangan belum pernah menikah. Selanjutnya, ada surat pernyataan 6 poin, bebas zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan peraturan dan perjanjian ikatan dinas bermaterai 6.000. Lalu ada pengunggahan foto berlatar merah untuk Poltekip dan berlatar biru untuk Poltekim. Dokumen yang diunggah harus scan berkas asli ya. Dan sama seperti formasi umum, kalian juga harus mengunggah surat keterangan dari polisi dan dari dokter yang menyatakan kalian bebas pandemi COVID-19. Formasi selanjutnya adalah formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat. Sama aja nih persyaratannya, yang membedakan adalah jurusan yang kalian pilih dan SKCPNS, SK pangkat terakhir, PPKP tahun 2018 dan 2019, surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi, serta surat bebas COVID-19. Seleksinya sendiri ada seleksi administrasi, SKD, seleksi kesehatan, kesamaptaan, psikotes, dan wawancara. Segitu dulu ya informasi yang kami berikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, and comment di channel Lanjut Kemana.